Bab 1. Jangan keluar rumah saat gelap. Ungkapan ini telah beredar di desa lansia penyandang disabilitas selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu sejak kapan kalimat itu mulai diucapkan, namun satu hal pasti, tak seorang pun pernah meragukan kebenarannya. Saat matahari perlahan tenggelam di balik pegunungan, Nenek Si berdiri dengan perasaan gelisah. Begitu sinar terakhir menghilang, dunia seolah terputus dari kehidupan. Tidak ada suara, tidak ada angin. Hanya keheningan mutlak. Dari arah barat, kegelapan merayap tanpa suara. Menelan gunung, sungai, dan pepohonan, hingga akhirnya menyelimuti seluruh desa. Di 4 sudut desa berdiri 4 patung batu kuno. Permukaannya telah lapuk dan berbintik-bintik. Begitu tua hingga bahkan Nenek Si tidak tahu siapa yang memahatnya atau kapan patung-patung itu didirikan. Saat malam benar-benar turun, ke-4 patung itu memancarkan cahaya redup. Melihat cahaya itu menyala seperti biasa, Nenek Si dan para tetua desa menghela napas lega. Selama cahaya itu ada, desa masih aman. Tiba-tiba telinga Nenek Si bergerak, wajahnya berubah. Dengarkan. Ada suara bayi menangis di luar. Seorang tetua menggeleng. Mustahil, kau pasti salah dengar. Namun sesaat kemudian, ia terdiam. Benar, ada tangisan bayi. Para lansia saling berpandangan. Desa ini terpencil, terisolasi dan dikelilingi kegelapan mematikan. Bagaimana mungkin ada bayi di luar sana? Aku akan memeriksanya, seru Nenek Si. Ia berlari ke salah satu patung batu. Matua segera mengejarnya. Apakah kau sudah gila? Keluar saat gelap berarti mati. Makhluk di kegelapan takut pada patung ini. Jika kita membawanya, kita tidak akan langsung mati. Nenek Si mencoba mengangkat patung batu itu, namun tubuhnya yang bungkuk tidak mampu. Biar aku yang membawanya, kata Matua sambil mengangkat patung dengan satu lengan. Seorang lansia pincang menimpali. Aku masih punya 2 lengan, biarkan aku. Diam, bentak Matua. Aku mungkin hanya punya 1 lengan, tapi tenagaku cukup. Dengan langkah mantap, ia memanggul patung batu itu. Nenek Si, ayo. Sebelum pergi, Matua berteriak. Karena 1 patung akan meninggalkan desa, kalian semua berjaga. Jangan biarkan apapun dari kegelapan masuk. Di luar desa, bayangan-bayangan aneh melayang di udara gelap. Namun begitu cahaya patung batu menyentuh mereka, terdengar jeritan mengerikan sebelum semuanya mundur ke dalam kegelapan. Mereka mengikuti suara tangisan hingga ke tepi sungai besar. Cahaya patung tak menjangkau jauh, sehingga mereka berjalan perlahan menyusuri arus. Tak lama kemudian Nenek Si melihat cahaya kecil di kejauhan sebuah keranjang di tepi sungai. Benar, ada bayi. Namun ketika hendak mengambilnya, Nenek Si tertegun. Di bawah keranjang itu sepasang tangan pucat membengkak oleh air sungai menopangnya dari bawah. Tenanglah, kata Nenek Si lembut. Anak ini sudah aman. Seolah mendengar kata-kata itu, tangan-tangan tersebut melepaskan genggaman dan tenggelam ke dalam arus. Di dalam keranjang terdapat bayi laki-laki yang dibungkus kain. Di dadanya tergantung sebuah liontin giok bercahaya lembut, mirip cahaya patung batu namun jauh lebih lemah. Liontin itulah yang melindunginya. Ini anak laki-laki, ujar Nenek Si. Sesampainya di desa, Nenek Si membuka kain bedong bayi itu dan tersenyum lebar. Akhirnya ada anak sehat di desa kita. Apakah kau ingin membesarkannya? Tanya seorang lansia berkaki 1. Kita bahkan sulit mengurus diri sendiri. Aku yang menyelamatkannya, bentak Nenek Si. Mengapa harus menyerahkannya? Kepala desa kemudian berkata, jika kita membesarkannya, kita harus memberinya nama. Ia memutuskan, nama keluarganya Chin, nama depannya Mu, Chin Mu. Biarlah dia tumbuh sebagai penggembala. Bayi itu tertawa riang, seolah menyukai nama itu. 11 tahun berlalu. Chin Mu tumbuh menjadi anak penggembala. Ia belajar menjahit, mengobati, bertarung, bernapas,
dan bertahan hidup dari para tetua desa yang cacat namun luar biasa. Suatu hari, sapi yang ia tunggangi tiba-tiba berbicara, "Kinmu, selamatkan aku." Dengan ragu, Kinmu menguliti sapi itu dan dari dalamnya keluar seorang wanita. Namun sebelum wanita itu sempat membunuhnya, sebilah pisau menembus dadanya. "Apotekermu menyuruhmu pulang," kata kakek lumpuh sambil tersenyum. Malam itu Nenek Si menegur Kinmu dengan keras. "Sudah kubilang, jangan keluar rumah saat gelap." Kinmu menatap kegelapan di luar desa. Apa sebenarnya yang bersembunyi di sana? Bab 2. Nenek Si tersenyum lebar sambil menarik tangan Kinmu kembali ke tengah desa. "Sudah, jangan terus menatap keluar. Cepat kemari. Hari ini adalah hari besarmu. Kepala desa, matua, semuanya keluarlah." Api unggun dinyalakan, menerangi desa lansia penyandang disabilitas dengan cahaya kemerahan. Kepala desa kembali dibawa keluar dengan tandu. Dengan suara berat dan penuh wibawa, ia bertanya, "Apakah keempat roh itu sudah ditemukan?" "Sudah," jawab seseorang. Matua yang hanya memiliki satu lengan menyeret seekor ular hijau giok raksasa panjangnya puluhan meter. Tubuh ular itu berlumuran darah namun masih hidup. Meski begitu, ular tersebut tak mampu bergerak sedikit pun di bawah cengkeraman satu tangan Matua. Tak lama kemudian, Pandai Besi Bisu muncul sambil membawa seekor burung raksasa, tubuhnya bahkan lebih besar dari dirinya sendiri. Kedua sayap dan kaki burung itu terikat. Setiap kali ia meronta, percikan api meloncat dari bulunya menimbulkan suara berderak yang menggetarkan. Blaine kemudian muncul membawa seekor kura-kura emas raksasa, ukurannya jauh lebih besar dari meja makan, cangkangnya berkilau keemasan menandakan usia yang sangat tua. Keempat kakinya tersembunyi, namun sesekali sebuah cakar menjulur keluar disertai uap kuat dari bawah cangkang, cukup untuk mengangkat tubuhnya dan melarikan diri. Namun kait logam yang menembus hidungnya membuat usaha itu sia-sia. "Naga hijau, harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam," ujar kepala desa perlahan. "Kita belum mampu mendapatkan darah roh sejati mereka, namun darah ular, naga hijau, harimau tulang besi, burung petir, dan kura-kura emas cukup untuk pemurnian awal." Ia mengangguk ke arah tukang daging desa. Tukang daging itu maju dengan menyeret tubuhnya menggunakan kedua lengan. Bagian tubuhnya di bawah pinggang telah lama hilang. Di depan 4 wadah besar, ia mengiris masing-masing binatang dengan satu gerakan cepat. Darah segar mengalir dan memenuhi keempat wadah. "Apoteker," panggil kepala desa. Tabib desa melangkah maju, wajahnya rusak parah, tanpa hidung, kulit wajah koyak dan bibir terbelah. Penampilannya mengerikan, namun bagi Kinmu, dialah orang yang paling lembut. Sang tabib mengeluarkan 4 helai daun merah aneh. Di atas masing-masing daun terdapat telur serangga putih. Daun-daun itu dijatuhkan ke dalam wadah darah. Larva segera menetas, menempel pada daun dan meminum darah dengan rakus. Seiring darah berkurang, tubuh larva membesar hingga menjadi cacing gemuk. Tabib lalu menaburkan bubuk putih seperti garam. Seketika keempat cacing itu menyusut drastis. Tak lama kemudian masing-masing cacing diperas ke dalam cangkir porselen putih. Dari tubuh mereka mengalir darah kuning jernih. "Hanya sebanyak ini darah spiritual yang bisa dimurnikan," ujar sang tabib sambil menggeleng. "Mereka bukan binatang roh sejati." "Muir," ujar kepala desa. "Di dalam tubuh manusia terdapat 7 ruang harta karun besar, embrio roh, 5 elemen, 6 arah, 7 bintang, makhluk surgawi, kehidupan dan kematian, serta jembatan ilahi. Ketujuhnya disebut 7 harta karun ilahi agung. Harta-harta ini tertutup oleh dinding, menembusnya disebut penghancuran dinding. Tanpa itu, seseorang tidak bisa berkultivasi." Matua mengelus kepala Kinmu sambil tersenyum. Beberapa orang dilahirkan dengan dinding embrio roh yang sudah terbuka.
Mereka disebut memiliki tubuh roh. Ada 4 jenis tubuh roh, lanjut kepala desa. Naga hijau, harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam. Darah roh digunakan untuk mengujinya. Matua membuka bajunya dan mengaum pelan. Energi hijau muncul dari punggungnya, membentuk sosok naga hijau yang megah. Itulah tubuh roh naga hijau, katanya. Nenek Si memiliki tubuh roh harimau putih. Nenek Si mendengus. Tubuhnya bergetar, dan bayangan harimau putih muncul di belakangnya dengan raungan samar. Kami semua punya tubuh roh, katanya. Namun kini kami hanyalah lansia cacat. 4 cangkir darah ini adalah satu-satunya warisan yang bisa kami berikan padamu. Minumlah. Chinmu meneguk darah burung merah terlebih dahulu. Panas menyala di seluruh tubuhnya namun segera menghilang. Ia lalu meminum darah harimau putih. Rasa logam menyengat, lalu lenyap. Darah naga hijau membuat tubuhnya terasa mengembang namun kembali normal. Terakhir, darah kura-kura hitam membuat tubuhnya terasa ringan seperti tenggelam dalam air. Namun, tidak satu pun bereaksi. Keheningan menyelimuti desa. Jika begitu, ujar tukang daging, dia hanyalah manusia biasa. Nenek Si menangis. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di tempat ini sendirian? Tiba-tiba kepala desa tersenyum. Bagus. Bagus apa? Tanya Nenek Si bingung. Kondisi tubuhnya, jawab kepala desa. Dia mungkin memiliki konstitusi lain, tubuh penguasa. Meski tidak seorang pun pernah mendengarnya, semua percaya padanya. Malam itu setelah semua bubar, apoteker berkata pelan, tubuh penguasa tidak pernah ada. Aku tahu, jawab kepala desa. Namun tanpa harapan mereka tidak akan mampu terus hidup. Ia tersenyum lembut. Biarkan Kinmu percaya, dengan keyakinan tubuh fana pun bisa menjadi tubuh penguasa. Bab 3. Sang tabib memiliki caranya sendiri dalam melakukan segala hal. Buat Kinmu meminum darah roh sebanyak mungkin, katanya dengan nada dingin. Jika perlu, rendam dia di dalamnya. Sekalipun tubuh rohnya tidak terbangkitkan, tubuh fisiknya akan menjadi semakin kuat setiap kali ia meminum darah roh. Pada akhirnya tubuh fisiknya akan jauh melampaui kekuatan tubuh roh manapun. Dia bisa membunuh naga hanya dengan 1 pukulan. Kepala desa tertawa. Itu pasti akan membuat para bajingan di luar reruntuhan besar ketakutan. Keduanya saling memandang dengan puas. Tak lama kemudian sang tabib keluar dan menutup pintu. Keesokan harinya penduduk desa kembali menangkap harimau tulang besi, ular naga hijau, burung petir dan kura-kura emas dengan tujuan yang jelas. Mereka bekerja penuh semangat, namun sang tabib segera marah. Jika Kinmu meminum terlalu banyak darah roh sekaligus, dia akan mati kembung. Pandai besi bisu menyeret 2 burung petir sambil tertawa tanpa suara memperlihatkan rongga mulutnya yang tak bertulang lidah. Mu'er bisa menahannya, seru Nenek Si penuh keyakinan. Sang tabib tidak membantah, ia hanya melanjutkan pemurnian darah. Namun kekhawatirannya terbukti, darah roh terlalu banyak. Tubuh Kinmu mengembang seperti balon yang dipenuhi udara. Para lansia panik. Sang tabib segera mengeluarkan beberapa jarum perak berongga dan menusukkannya ke punggung serta bagian atas kepala Kinmu. Dari ujung jarum menyembur gas merah, biru, dan ungu. Beberapa saat kemudian aliran gas berhenti. Sang tabib mencabut jarum-jarum itu dan menatap tajam ke arah yang lain. Lakukan semuanya perlahan, selangkah demi selangkah. Jika kalian terus memaksanya, kalian akan membunuhnya. Ia menunjuk Kinmu. Untuk membantunya mencerna darah roh, dia akan melatih pisaunya dengan tukang jagal, tinjunya dengan matua, dan kakinya dengan si lumpuh. Mu'er, waktunya latihan pisau. Tukang jagal mendorong kedua lengannya ke tanah dan meluncur ke atas tumpukan kayu. Meski tubuh bagian bawahnya hilang, tinggi tumpukan kayu membuatnya sejajar dengan Kinmu. Di tangannya tergenggam sepasang pisau jagal raksasa.
Bentuknya serupa pisau penyembelihan biasa namun panjang bilahnya hampir 1 meter. Punggung bilah tebal, ujungnya setipis kertas berkilau tajam. Jika berdiri berdampingan, kedua pisau itu menyerupai gerbang maut. Pisau Qinmu sama besarnya. Dahulu mengangkatnya saja sudah sulit, namun setelah meminum darah roh kekuatannya melonjak drastis. Kini, ia mengayunkan pisau itu dengan satu tangan tanpa kesulitan. "Hati-hati kakek jagal," Qinmu menyerbu. Pisau di tangannya menebas cepat, angin bersiul keras. Terlalu lambat, masih terlalu lambat. Pisau tukang jagal berubah menjadi badai perak. Dentingan logam bergema seperti angin ribut menerjang hutan. Lebih cepat lagi. Kecepatan adalah inti dari pertempuran tengah malam menyapu kota. Pisau harus secepat badai malam yang meluluh lantakkan segalanya. Kilatan bilah semakin cepat. 3 bayangan perak berputar di sekitar tumpukan kayu seperti naga. Energi pisau berputar liar, mencabik tanah dan meninggalkan parit dalam. Bagus. Semakin cepat pisau, semakin kuat energi bilahnya. Tapi itu belum cukup. Kau harus cukup cepat hingga pisau itu terbakar. Biarkan pisaumu menyala, biarkan auramu menyala, biarkan jiwamu menyala. Saat pisau terbakar, itulah tanda seni ilahi telah tercapai. Wush! Percikan api muncul. Gesekan bilah menciptakan nyala. 2 naga api berputar liar menyala terang di kegelapan malam. Naga api melesat ke arah Qinmu, namun sesaat sebelum mengenainya mereka berbelok ke atas merobek langit malam. Kegelapan segera menelan kembali nyala api itu seolah marah telah ditantang. Namun patung-patung batu di 4 sudut desa bersinar terang, memaksa kegelapan mundur. "Sialan langit!" teriak tukang jagal. "Suatu hari aku akan membelah kegelapan ini, pinggangku terpotong bukan kepalaku, meski kakiku hilang pisauku tetap akan menyembelih." Qinmu menatapnya penuh hormat. "Pisau kakek terlalu cepat. Berapa lama lagi aku bisa mencapai tingkat seni ilahi?" Ia kemudian menuju Matua. "Pisau jagal harus menciptakan api," kata Matua serius. "Tinju harus menciptakan guntur." Ia mengepalkan tinjunya. Suara retakan terdengar dari tulangnya. "Ketika kau bisa menggenggam petir, tinjumu baru mencapai tingkat dasar. Tinju melampaui suara dan udara. 1 lengan bisa menjadi 1000 lengan." Boom! Udara meledak saat tinjunya menghantam ruang kosong. Qinmu hanya melihat bayangan, seolah Matua memiliki 1000 tangan. Petir berkilat di telapak tangannya, guntur mengiringi setiap serangan. Ini adalah Buddha 1000 tangan, 8 serangan petir. Setiap pukulan menghancurkan tubuh dan jiwa, memutus reinkarnasi. "Serang aku," perintah Matua. Qinmu menyerang dengan 8 serangan petir. Semua serangannya diblokir, setiap celah dibalas dengan pukulan keras. Hidungnya berdarah, tubuhnya penuh memar. Latihan berhenti hanya ketika Qinmu tak sanggup berdiri. "Kaki adalah akar segalanya," ujar si lumpuh sambil bersandar pada tongkatnya. Meski hanya memiliki 1 kaki, dialah guru teknik kaki Qinmu. "Pisau dan tinju penting, tapi seni ilahi sejati ada pada kaki. Jika tak bisa menang apa yang kau lakukan, lari, bertahan hidup juga kemenangan. Jika kau cukup cepat, dinding, air, bahkan api bisa menjadi pijakan. Saat kau berlari lebih cepat dari suara, kau menyentuh dasar seni ilahi." Ia tersenyum dan menyerahkan beban besi berat. "Ayo Mu'er, pasang ini." Bab 4. Jika teknik kaki kakek lumpuh begitu cepat hingga ia mampu berlari menembus langit, lalu siapa yang memotong kakinya? Jika tinju kakek Ma begitu kuat, siapa yang memutus lengan kanannya? Dan jika pisau kakek jagal tak tertandingi, siapa yang mampu membelah tubuhnya menjadi 2? Setelah menyaksikan kemampuan sejati Butcher, Old Mai, dan Cripple, Qinmu merasa kagum sekaligus bingung. Usai menyelesaikan latihan kaki bersama kakek lumpuh, tubuh Qinmu akhirnya berhasil mencerna energi dari darah keempat roh. Kondisi fisiknya meningkat pesat, namun kelelahan mulai menyerangnya.
membuatnya ingin segera berbaring dan tidur. Namun itu hanyalah awal dari penderitaannya. Hampir setiap hari para tetua desa menangkap binatang buas, memurnikan darah roh mereka, lalu memaksa Qin Mu meminumnya. Setelah itu rangkaian latihan kejam pun dimulai, menyiksanya hingga benar-benar kehabisan tenaga. Selain belajar teknik kaki, tinju, dan pisau dari kakek lumpuh, kakek Ma, dan kakek jagal, Qin Mu juga belajar menempa besi dari si bisu, melukis serta kaligrafi dari si tuli, dan teknik tongkat serta ekolokasi dari si buta. Semuanya dilakukan sambil mengenakan penutup mata. Setiap kali Qin Mu kelelahan sampai ke titik terendah, kepala desa akan memanggilnya untuk melatih teknik pernapasan. Teknik itu disebut teknik 3 ramuan tubuh penguasa, sebuah metode yang sangat kuat dan istimewa. Qin Mu tidak memahami sepenuhnya betapa hebat teknik itu, namun setiap kali ia berlatih, seluruh kelelahan yang menumpuk di tubuhnya akan lenyap. Tak lama kemudian, ia kembali segar dan penuh tenaga. Bagi Qin Mu, teknik pernapasan itu terasa seperti sihir. Tatapan tabib bergetar ketika ia menunggu Qin Mu pergi lalu berbicara pelan. "Kepala desa, Anda hanya mengajarinya teknik Daoyin yang paling dasar, bukan?" "Benar," jawab kepala desa dengan tenang. "Itu memang hanya teknik Daoyin." Tabib mengerutkan kening. Kepala desa pun melanjutkan, 4 tubuh roh agung masing-masing memiliki teknik khusus. Tubuh roh naga hijau menggunakan Qi naga hijau. Tubuh roh harimau putih menggunakan Qi harimau putih. Begitu pula burung vermilion dan kura-kura hitam. Namun, tubuh Qin Mu tidak memiliki satu pun atribut Qi tersebut. Karena itu ia tidak bisa menggunakan teknik apapun yang kami gunakan. Jadi saya hanya bisa mengajarinya teknik paling sederhana, teknik yang bahkan bisa digunakan oleh orang biasa, teknik Daoyin. Penjelasan itu membuat tabib semakin bingung. Namun teknik Daoyin terlalu biasa. Ia bisa menjadi praktisi bela diri dengannya, tapi pencapaiannya pasti terbatas. "Aku dulu juga berpikir begitu," kata kepala desa, wajahnya berubah aneh. "Namun sekarang aku merasa kita meremehkannya. Qin Mu telah melatih teknik Daoyin sejak kecil, dan Qi Vitalnya kini sangat kuat. Jika Qi Vitalnya memiliki atribut, kekuatannya akan benar-benar mengerikan." Tabib gemetar. "Seberapa kuat Qi Vitalnya?" "Jika Qi Vitalnya memiliki atribut yang sama dengan Qi naga hijau milikmu, kekuatannya akan setara dengan setengah dari harta ilahi embrio roh milikmu." Tabib terkejut bukan main. "Aku telah menembus dinding keabadian dan membangkitkan harta ilahi keabadian," serunya. "Setengah dari kekuatan embrio rohku setara dengan praktisi puncak. Jika Qin Mu bisa mencapai tingkat itu tanpa membangkitkan embrio roh, lalu bagaimana jadinya jika ia benar-benar membangkitkannya?" Kepala desa pun sama bingungnya. Teknik Daoyin memang misterius. Meski sederhana, fondasi yang dibangunnya luar biasa kokoh. Qin Mu telah berkultivasi selama 10 tahun. Awalnya lambat, tetapi belakangan kemajuannya melonjak tajam, terutama setelah meminum darah keempat roh. Jika bukan karena namanya yang biasa, aku akan mengira ini adalah teknik dewa. Keduanya terdiam. Tabib menghela napas. Namun tetap saja Qi tanpa atribut tak bisa mengeluarkan kekuatan sejati. Sejauh mana menurutmu dia bisa melangkah? Aku tidak tahu, jawab kepala desa jujur. Teknik Daoyin adalah teknik dasar yang biasa digunakan anak-anak untuk membangun fondasi. Setelah berusia 10 tahun mereka biasanya berhenti menggunakannya. Tak ada seorang pun yang terus mengembangkan teknik Daoyin hingga ke batas maksimal. Terlebih lagi, tak seorang pun selain Qin Mu yang setiap hari meminum darah roh dalam jumlah besar. Akibatnya kepala desa benar-benar tidak tahu sejauh apa Qin Mu akan berkembang. Yang paling mengejutkan adalah, dalam beberapa hari berikutnya kultivasi Qin Mu semakin dalam. Teknik Daoyin yang dianggap biasa justru mengubah tubuhnya secara luar biasa. Membangun fondasi yang nyaris tak tergoyahkan.
Dalam waktu 1 bulan, Kinmu mampu menahan konsumsi darah roh dalam jumlah lebih besar. Ki vitalnya menjadi lebih padat bahkan dibandingkan praktisi yang telah membangkitkan embrio roh. Namun karena ki tersebut tidak memiliki atribut, ia tetap sulit melepaskan kekuatan sejatinya. Meski begitu, kepadatan ki itu memberi manfaat lain. Tubuh Kinmu menjadi sangat tahan banting dan pemulihannya luar biasa cepat. Ia mulai mampu menghadapi para gurunya secara langsung, bertarung melawan pisau kakek jagal, menahan tinju kakek Ma, beradu tongkat dengan si buta, menjalani latihan kaki bersama kakek lumpuh, lalu menutup hari dengan menempa besi bersama si bisu. Semua itu dapat ia lalui hanya dengan 1 sesi latihan teknik 3 ramuan tubuh penguasa untuk memulihkan diri. Efek teknik tersebut bahkan mengejutkan kepala desa. Ia meminta tabib memeriksa tubuh Kinmu secara diam-diam. Setelah pemeriksaan, tabib kembali dengan wajah aneh. Tidak ada kerusakan tersembunyi. Bahkan kepadatan ki-nya mulai memperkuat konstitusi tubuhnya. Kepala desa terdiam. Ia belum pernah melihat hal seperti ini. Suatu hari seorang nenek bongkok memanggil Kinmu. "Hari ini kau belajar menjahit. Tidak ada latihan tinju." Nenek Si membawa keranjang kecil berisi jarum dan benang. Ia mengajak Kinmu keluar desa menuju sungai, lalu ke padang rumput di kaki gunung. Di kejauhan sekawanan rusa sedang merumput. Nenek Si mengibaskan sebuah jarum perak, sekejap kemudian seekor rusa roboh. Jarum itu menembus ruang di antara alis rusa melumpuhkannya. "Ini menusuk jiwa langit," katanya. "Ini jiwa bumi, ini jiwa kehidupan." Satu persatu ia menusuk 7 roh lainnya. "Ini disebut pengikatan jiwa," katanya, "langkah terpenting dalam menjahit pakaian sejati." Kemudian ia menguliti rusa itu. Aneh, tak setetes darah pun mengalir. "Aku telah mengikat jiwa, darah, dan energinya di dalam kulit ini." Dengan gerakan cepat, ia menusuk kulit itu di udara, menunjuk 316 titik dengan jari-jarinya. Saat kulit itu jatuh, ia berdiri tegak seperti rusa hidup. Nenek Si membungkus kulit itu ke tubuh Kinmu. Kulit itu mengencang, menyatu dengannya. Kinmu jatuh berlutut. Ia telah berubah menjadi seekor rusa. Pada saat itulah suara menggelegar terdengar dari kejauhan. "Teknik penciptaan iblis surgawi. Tak kusangka akan menemukan iblis tua mengajarkan seni kejam seperti ini di reruntuhan besar." Bab 5. Sebuah suara yang mengandung energi dahsyat bergema ke seluruh wilayah. Meski terdengar berasal dari kejauhan, suara itu seolah-olah berada tepat di samping telinga Kinmu, membuat gendang telinganya berdengung hebat. Kinmu menoleh ke arah asal suara itu dan melihat beberapa sosok berdiri di puncak tebing gunung, sekitar 2 mil jauhnya. Wajah mereka tak terlihat jelas, namun Kinmu yakin mereka bukan orang biasa, hanya seseorang dengan kultivasi tinggi yang mampu memproyeksikan suara sejauh itu. "Setan? Setan yang mana?" Nenek Si tersenyum tenang sambil menyampirkan keranjangnya di lengan. "Aku hanyalah wanita tua biasa yang tinggal di tepi sungai. Rusa kecil ini pun hanya anak rusa yang kubesarkan." Kemudian dengan suara sangat pelan, ia berbisik, "Mu'er, lari!" Nada mendesak itu membuat Kinmu terkejut. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak mampu. Ia tidak ingin meninggalkan nenek sendirian dalam bahaya. "Kau mengaku orang biasa?" Suara tua namun bertenaga kembali terdengar dari atas tebing, disertai tawa dingin. "Dengan ki sekuat itu dan suara sejernih ini, mustahil kau hanyalah wanita tua biasa. Kami, 5 tetua Sungai Li, tidak mungkin salah menilai teknik penciptaan iblis surgawi. Keterampilan keji yang mengupas kulit makhluk hidup dan menjadikannya pakaian. Kau masih ingin berdalih setelah kami menyaksikannya dengan mata kepala sendiri? Kau pasti telah mengubah banyak manusia menjadi ternak dengan teknik iblis itu," teriak seorang tetua lainnya dengan marah. "Banyak senior dari sekte-sekte saleh telah menjadi korban dan dipaksa hidup seperti binatang.
Rusa pun makhluk hidup, kata tetua ketiga dengan suara muram. Jika kami tidak membunuhmu sekarang, entah berapa banyak nyawa tak berdosa lagi yang akan lenyap. Nenek Si menoleh ke arah Chin Mu sambil mencabut jarum dari antara alisnya. Dengan suara lembut ia berkata, orang-orang tua ini bukan lawan nenek, tapi jika engkau di sini nenek akan teralihkan karena harus melindungimu. Pergilah, lari kembali ke desa. Chin Mu akhirnya berbalik dan berlari mengikuti aliran sungai. Awalnya ia mengira bergerak dengan tubuh rusa akan canggung. Namun begitu mulai berlari, ia sadar bahwa dugaannya salah. Tubuhnya terasa alami, seolah-olah ia memang seekor rusa sejak awal. Kecepatannya bahkan jauh melebihi sebelumnya. Bocah iblis itu mencoba kabur, teriak seseorang dari atas tebing. 5 murid Sungai Li, inilah latihan kalian, bunuh rusa itu dan bawa kepalanya. Siap, jawab suara para murid serempak. Dalam sekejap, 5 sosok melompat turun dari tebing. Gerakan mereka secepat kuda berlari. Mereka mendarat di dasar tebing, tepat di kolam dalam di bawah air terjun. Tanpa menimbulkan cipratan, kaki mereka menapak di permukaan air dan langsung mengejar Chin Mu. Wajah Nenek Si berubah muram. Tubuh roh dan tingkat embrio roh ilahi mereka tidak rendah. Kecepatan Mu'er tak akan mampu menandingi mereka. Saat ia hendak bergerak, 4 sosok melayang turun dari udara dan mengepungnya. 1 orang tetap berdiri di puncak tebing memandang dengan sikap angkuh. Apa yang dilakukan 5 tetua Sungai Li di reruntuhan besar? Ejek Nenek Si sambil terkekeh. Tempat ini begitu berbahaya, tak takutkah nama besar kalian akan lenyap di sini? Tetua berjanggut hitam menjawab dingin. Kami mendengar bahwa iblis dan setan yang tak bisa bertahan di dunia luar bersembunyi di reruntuhan besar. Maka kami membawa murid-murid kami untuk membasmi mereka. Belum tentu siapa iblisnya, balas Nenek Si sambil mengangkat gunting di tangannya. Sudah lama nenek tak menggerakkan tulang-tulang tua ini. Mungkin kalian ingin dijadikan pakaian? Berani sekali kau, bentak keempat tetua itu serempak. Mereka langsung menyerang secara bergantian. Pada saat yang sama Chin Mu yang tengah berlari menjauh melihat kilatan cahaya di belakangnya. Petir putih murni menyambar langit, menerangi gunung dan lembah secerah matahari. Gemuruh dahsyat menyusul mengguncang bumi. Ia menoleh sekilas dan melihat gelombang angin dahsyat menyapu keluar dari lokasi Nenek Si. Mengangkat tanah, batu, bahkan bongkahan besar dan melemparkannya ke segala arah. Nenek pasti baik-baik saja, gumam Chin Mu meski hatinya terasa berat. Tiba-tiba suara langkah basah terdengar di sungai di sampingnya. Ia melihat seorang pemuda dan seorang gadis berlari di atas permukaan air. Kaki mereka bergerak begitu cepat hingga air tak sempat memercik. Mereka sudah mencapai tingkat berlari di atas air, jauh di atasku, pikir Chin Mu. Keduanya segera menyalipnya dan bergerak ke arah tepi sungai untuk memotong jalannya. Chin Mu menoleh ke belakang dan melihat 1 orang lagi mengejar, sementara 2 lainnya melompat-lompat di antara pepohonan dan punggung bukit. Aku tak boleh terkepung. Dengan mengertakkan gigi, Chin Mu berbelok masuk ke dalam hutan. Salah satu pemuda mencoba mengejarnya tetapi terlambat. Chin Mu berhasil lolos. Tenang saja, dia tak akan bisa kabur, kata gadis yang memimpin. Ia tersenyum tipis, lalu tiba-tiba kecepatannya meningkat tajam. Dengan ringan ia melompat di atas pepohonan, sementara pemuda itu memberi perintah pada yang lain untuk mengepung. Tak peduli seberapa keras Chin Mu berlari, ia tak mampu melepaskan diri. Ia bahkan semakin jauh dari desa para lansia cacat masuk semakin dalam ke reruntuhan besar. Tak lama kemudian sebuah lembah dipenuhi pohon persik muncul di hadapannya. Di sana sekawanan rusa sedang merumput. Chin Mu segera menyusup ke tengah kawanan itu. Aroma lembut menyapu udara saat gadis itu mendarat. Ia menatap kawanan rusa dengan dahi berkerut. Di mana bocah iblis itu? Tanya seorang pemuda. Dia bersembunyi di antara rusa-rusa ini, jawab sang gadis dingin.
Kalau begitu bunuh semuanya. Para pemuda menyerbu kawanan rusa, menebas tanpa ampun. Jeritan dan darah memenuhi lembah. Tiba-tiba suara manusia terdengar dari tengah kekacauan. Kalian bilang rusa adalah makhluk hidup, kata suara itu tenang. Nenek hanya membunuh satu, tapi kalian membantai satu kawanan. Lalu siapa sebenarnya yang menempuh jalan iblis? Itu dia. Mata gadis itu bersinar. Ki harimau putih mengalir ke pedang panjangnya memancarkan cahaya emas. Pedang itu melesat ke arah Chinmu. Chinmu membelokkan tubuhnya untuk menghindar, tetapi pedang itu ikut berubah arah. Apa ini? Teknik ini bukan seni ilahi, tapi ia merunduk rendah nyaris menyentuh tanah dan berhasil lolos. Sekilas ia melihat seutas benang halus terhubung ke gagang pedang dan ke tangan gadis itu. Benang itu setipis sutra, nyaris tak terlihat. Bab 6. Mungkinkah dia menggunakan benang tipis itu untuk mengendalikan pedangnya? Tapi, setipis itu bagaimana pedang tersebut bisa berubah arah? Kinmu tidak sempat memikirkan jawabannya lebih jauh. Ia segera berlari sekuat tenaga. Sesaat kemudian pedang itu melesat melewati tubuhnya dan menghantam batang pohon besar dengan suara tumpul. Bilahnya bergetar seolah hidup, namun terjepit dan tak mampu keluar. Tak lama kemudian gadis itu melayang mendekat, menggenggam gagang pedang pusaka dan menariknya dengan wajah frustrasi. Ki vital harimau putihku masih belum cukup kuat untuk mengendalikan pedang ini seperti perpanjangan tubuhku. Adik Ching, itu sudah luar biasa, ujar seorang bocah lelaki yang sebelumnya berlari di atas permukaan sungai bersamanya. Ia tersenyum lembut. Masalahmu bukan pada kultivasi melainkan pengalaman. Inilah alasan guru membawa kita ke reruntuhan besar untuk bertarung sungguhan. Iblis kecil itu adalah lawan latihan yang sempurna. Dengan pengalaman ini, kau akan bisa mengendalikan pedangmu dengan ki sejak awal. 3 pemuda lainnya menyusul, salah satu dari mereka terkekeh. Iblis kecil itu berubah menjadi rusa, tak heran ia bisa menghindari pedang kakak senior. Semangat kakak senior Ching kembali bangkit. Ia mengendalikan pedangnya lagi menusuk ke arah Chinmu sambil tertawa ringan. Kakak seniorku, jangan serang dulu, biarkan aku melatih teknik pengendalian pedangku. Kakak seniorku mengangguk. Ayo, kita saksikan kemampuan adik Ching. Sementara itu Kinmu terus berlari sambil menahan kejaran pedang. Banyak pertanyaan berkecamuk di benaknya. Mengendalikan pedang dengan ki? Jadi benang itu bukan benda sungguhan melainkan ki vital? Ki bisa digunakan sejauh itu, apakah aku juga bisa? Saat belajar menggunakan pisau pemotong babi, tukang jagal hanya mengajarinya teknik tangan. Ia tidak pernah diajarkan mengendalikan senjata dengan ki. Melihat gadis itu memanipulasi pedangnya dengan ki, sebuah gagasan muncul di benaknya. Jika ki bisa mengendalikan pedang, mungkinkah ki juga bisa mengendalikan hal lain? Namun ia tak punya waktu untuk merenung. Pedang kakak senior Ching terus mengejarnya tanpa henti. Selain itu, karena masih berada dalam wujud rusa, tubuh Kinmu terasa canggung. Ki vitalnya pun menjadi pasif, tidak merespons seperti biasanya. Cih! Bilah pedang menyambar dari belakang dan menggores punggungnya. Rasa dingin menjalar disusul nyeri membakar. Gawat! Rusa memang cepat tapi tetap kalah dari praktisi tubuh roh. Jika aku terluka lagi, aku tak akan bisa lolos. Belum selesai pikirannya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Mulutnya terasa terbelah. Namun bukan mulutnya yang terbelah, melainkan kulit rusa yang mulai mengelupas dari wajahnya. Kinmu langsung teringat saat nenek Si menyuruhnya lari. Saat itu, sang nenek diam-diam mencabut jarum dari antara alisnya. Jarum yang menusuk jiwa langitnya. Tak lama kemudian kepalanya terlepas dari kulit rusa. Pedang itu kembali menyambar mencoba merenggut nyawanya. Kinmu melompat sekuat tenaga melepaskan diri sepenuhnya dari kulit rusa terguling beberapa meter sebelum bangkit dan kembali berlari.
Di belakangnya, pedang kakak senior Qing mencabik kulit rusa menjadi potongan-potongan. Gerakannya ringan seperti kelopak bunga, cepat bagai kilat. Mengejar Qin Mu ternyata membuat teknik pedangnya berkembang pesat. Namun, pelepasan kulit rusa memperlambat Qin Mu sesaat. Seorang pemuda melompat dari pucuk pohon dan mendarat tepat di hadapannya, memutus jalur pelariannya. Jarak mereka hanya sekitar 10 meter. Tabrakan tak terelakkan. Tanpa sempat mengubah arah, Qin Mu secara naluriah menggunakan teknik kaki yang diajarkan si lumpuh. Tubuhnya tampak tersandung ke depan, tangannya mencakar tanah menggantikan kaki. Kedua kakinya berputar bersama tubuhnya, semakin cepat hingga menyerupai pusaran angin. Seperti gasing, ia melesat ke arah pemuda itu. Pemuda yang lebih tua itu mencibir. Ia mengangkat kedua lengannya untuk menahan serangan. Cahaya hijau keruh menyelimuti lengannya, sisik naga muncul di kulitnya. Lenggan naga hijau. Benturan keras terdengar, dua suara logam beradu. Senyum pemuda itu lenyap seketika saat ia terhuyung ke belakang. Serangan kaki Qin Mu memaksanya mundur. Lengan bajunya hancur berkeping. Di kulitnya terlihat tato cakar naga yang melingkar hidup. Namun kedua lengannya memerah dan membengkak akibat benturan. "Kau menyembunyikan pemberat besi di kakimu," teriaknya kaget dan marah. "Sepatumu juga dari besi?" Qin Mu tak menunggu. Ia bangkit dan berlari lagi. Kata-kata itu mengingatkannya. Ia masih mengenakan dua pemberat besi. Si lumpuh memaksanya memakai pemberat setiap saat. Seiring tubuh Qin Mu semakin kuat, beratnya terus ditambah. Pandai besi bisu bahkan menempa sepatu besi khusus untuknya. Sepatu besi itu berbobot 5 kilogram dan tiap pemberat 10 kilogram. Total 25 kilogram membebani kakinya. Ia baru terbiasa belakangan ini sampai-sampai lupa sedang mengenakannya. Namun sekarang ia tak bisa berhenti untuk melepasnya. Injak Gunung Meru. Qin Mu menghimpun tenaga ke kaki kanannya. Telapak sepatu besi menghantam tanah dan hancur berkeping seperti lumpur. Otot betisnya mengembang memecahkan pemberat besi dan melontarkan serpihannya ke pepohonan seperti anak panah. Langkah berikutnya menghancurkan sepatu dan pemberat di kaki satunya. Wush! Qin Mu melompat ke udara dan merasa tubuhnya seringan bulu. Ia bahkan melompat hingga ke pucuk pohon membuatnya terkejut. Cahaya pedang menyambar dari bawah. Puluhan ujung pedang menusuk ke atas. Ia sadar itu bukan banyak pedang, melainkan ilusi dari satu pedang yang sama. Ia teringat kata-kata si lumpuh. "Jika kau cukup cepat, air, rumput, bahkan udara bisa menjadi pijakan." Qin Mu menolak tubuhnya dengan ujung jari kaki dan melesat pergi. Cahaya pedang mencabik puncak pohon tempatnya berpijak. Dua pemuda mendarat di dahan terpaku menyaksikan Qin Mu berlari di atas pucuk pepohonan seperti angin. "Mengapa dia secepat itu?" gumam salah satu. "Padahal dia lebih muda, kultivasinya malah terasa lebih kuat." Tiba-tiba kakak seniorku melesat mengejar, menghilang seperti asap. Pantas kakak seniorku sudah mencapai puncak alam embrio roh. Mereka menghela napas kagum. Tak mungkin iblis kecil itu bisa lolos. Saat itulah bayangan gelap muncul di hutan. Sebuah telapak tangan berbulu, sebesar tikar anyaman, menghantam kakak seniorku. Ia terlempar, berputar tak terkendali, lalu menghantam tanah sambil memuntahkan darah. "Jangan ke sana, itu wilayah kera iblis." Keempat pemuda lainnya langsung berhenti. Bayangan itu muncul sepenuhnya, seekor gorila hitam raksasa dengan mata merah darah dan taring mencuat. Ia memukul dadanya dan mengaum, "Matilah anak muda." Qin Mu, yang berlari lebih dulu, juga telah dihantam dan kini tergeletak di kaki kera itu, tak bergerak. "Dengan satu serangan saja kakak seniorku hampir tewas," gumam kakak senior Qing. Iblis kecil itu menerima pukulan yang sama, dia pasti sudah mati.
Namun tiba-tiba ia terkejut. Kepala Qin Mu sedikit bergerak. Dia belum mati. Kera iblis mendengus membalik tubuh Qin Mu dengan dua jarinya. Anak muda, mati. Wajah Qin Mu penuh darah, mata terbuka lebar, lidah terjulur. Ia tampak tak mungkin lebih mati dari itu. Puas, kera iblis melempar tubuhnya dan duduk memakan daun. Meskipun ganas, kera iblis itu sebenarnya herbivora. Qin Mu merangkak perlahan menjauh dengan siku, wajahnya masih berdarah. Kera itu menoleh menusuk tubuh Qin Mu dengan jarinya. Tubuh itu terasa dingin dan kaku. Anak muda, matilah, katanya puas, lalu kembali makan. Dari kejauhan kakak senior Qing berseru ragu. Bukankah aneh? Mayat itu menjadi dingin dan kaku begitu cepat. Kera iblis menepuk dahinya dan berbalik. Namun mayat itu telah bangkit dan melarikan diri dengan panik. Bab 7. Kera iblis itu meledak dalam amarah dan segera mengejar Qin Mu. Namun setelah beberapa langkah, ia menyadari bahwa kecepatannya jauh lebih lambat dibandingkan Qin Mu karena tubuhnya yang besar. Rasa terhina itu justru membuatnya semakin murka. Ia mencabut pohon demi pohon, merobek ranting-rantingnya, lalu melemparkannya seperti tombak raksasa. Matilah kau anak muda! Batang pohon gundul itu melesat di udara dengan kecepatan mencengangkan, membawa kekuatan yang mengerikan. Namun lemparannya meleset dan menghantam tanah beberapa meter dari Qin Mu. Kera iblis itu semakin marah dan hendak melemparkan tombak pohon lagi, tetapi Qin Mu telah berlari terlalu jauh. Tanpa target, ia hanya bisa memukul-mukul dadanya dengan frustrasi. Kakak seniorku menenangkan para pemuda lainnya. Kultivasi bocah iblis itu jelas lebih rendah dari kita. Lukanya juga pasti lebih parah dari lukaku. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri terlalu jauh. Ia memaksakan diri berdiri, menahan rasa sakit hebat di dadanya. Banyak tulang rusuknya kemungkinan telah patah akibat pukulan kera iblis itu. Namun ia yakin, jika Qin Mu bisa menahan serangan tersebut, maka ia pun bisa. Ia hanya tidak menyangka bahwa Qin Mu ternyata sekuat itu. Kultivasi Qin Mu jelas tidak lemah. Satu-satunya kekurangannya adalah atribut ki vitalnya, yang menghalanginya menampilkan potensi penuh. Meskipun masih sangat muda, jika dibandingkan dari tingkat kultivasi semata, Qin Mu tidak lebih lemah dari siapapun di antara mereka, termasuk kakak seniorku. Setelah memutar menghindari wilayah kera iblis, para pemuda akhirnya kembali menemukan jejak Qin Mu. Seperti dugaan kakakku, Qin Mu juga terluka parah sehingga kecepatannya sempat menurun dan memungkinkan mereka menyusul. Namun seiring pengejaran berlanjut, mereka terkejut menemukan bahwa kecepatan Qin Mu perlahan-lahan meningkat, seolah-olah luka yang dideritanya bukan lagi masalah. Bocah iblis ini pasti punya obat penyembuhan yang luar biasa. Hati mereka langsung dipenuhi kegelisahan dan keserakahan. Kakak seniorku telah meminum obat sekte, tetapi jelas obat itu kalah efektif dibandingkan obat milik Qin Mu. Melihat betapa cepatnya pemulihan Qin Mu, mereka menyimpulkan bahwa lukanya sembuh dengan kecepatan yang bisa dilihat langsung oleh mata. Obat sekte kita bukan kelas atas. Jika kita menangkap bocah iblis itu dan merebut resepnya, para guru pasti akan memberi kita hadiah besar. Namun kenyataannya Qin Mu sama sekali tidak meminum obat apapun. Ia hanya terus mengatur napas saat berlari, mengedarkan teknik 3 eliksir tubuh penguasa yang diajarkan kepala desa. Teknik yang tidak ia sadari, sebenarnya hanyalah teknik Daoyin paling umum. Sambil berlari mati-matian, Qin Mu membuat penemuan baru. Ia menyadari bahwa ki vitalnya justru menjadi semakin aktif saat berlari, sirkulasinya bahkan semakin cepat. Ini sangat berbeda dengan ajaran sebelumnya. Selama ini, teknik 3 eliksir tubuh penguasa selalu dilatih melalui meditasi dan pengaturan napas yang tenang. Qin Mu telah mempraktikannya selama 10 tahun sesuai petunjuk kepala desa.
Namun kini ia menemukan bahwa berlari sambil mengedarkan teknik tersebut jauh lebih efektif. Semakin cepat ia berlari, semakin cepat pula sirkulasi ki vitalnya, terus memelihara dan memperkuat tubuh serta kecepatannya. Gelombang demi gelombang ki vital mengalir melalui organ, tulang, otot, bahkan urat-urat tubuhnya, membersihkan dan memperbaikinya berulang kali. Organ yang retak dan tulang yang patah akibat serangan kera iblis perlahan pulih setiap kali gelombang ki itu mengalir. Kakak seniorku dan yang lain mengira ia mengandalkan obat kelas tinggi. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa ia hanya bergantung pada teknik 3 eliksir tubuh penguasa yang mereka anggap remeh. Tak lama kemudian Kinmu menyadari sesuatu yang aneh. Ki vitalnya tidak bisa memasuki satu bagian tubuh, ruang sempit selebar 1 jari di antara kedua alisnya. Ki vital bisa mengalir di bawah kulit kepala, membersihkan tengkorak dan memperkuatnya, tetapi setiap kali mencapai titik di tengah dahi, ia selalu terhenti seolah-olah ada dinding tak terlihat yang menghalanginya. Lebih aneh lagi, setiap kali ia memaksa ki vital menghantam dinding tak kasat mata itu, ia mendengar suara misterius. Suara itu terdengar seolah datang dari 9 lapis langit, merdu, agung dan ilahi seperti titah dewa. Begitu suara itu bergema, ki vitalnya langsung mundur seperti ombak pasang yang tak terkendali. Apakah ini dinding embrio roh? Gumam Kinmu tanpa sadar. Ia teringat penjelasan kepala desa tentang dinding dan pembukaan dinding. Dinding adalah segel yang menyimpan harta di dalam tubuh praktisi, dan membukanya berarti memperoleh kekuatan di dalamnya. Namun, tak seorang pun pernah menjelaskan di mana letak dinding embrio roh atau bagaimana cara membukanya. Yang tidak Kinmu ketahui adalah, bukan karena mereka enggan menjelaskan, melainkan karena tak ada teknik di dunia ini yang secara khusus dapat menembus dinding embrio roh. Orang dengan tubuh roh terlahir dengan dinding embrio roh yang telah terbuka, menempatkan mereka di tingkat yang jauh lebih tinggi. Sebaliknya, manusia biasa memiliki dinding yang tersegel rapat dan terhalang oleh batas kelas bawaan. Penduduk desa orang cacat belum pernah mendengar manusia biasa berhasil membuka dinding embrio roh, sehingga mereka pun tidak tahu caranya. Meski demikian, Kinmu tetap tenang. Walau belum bisa menembus dinding itu, ia yakin suatu hari nanti akan berhasil. Ia memutuskan untuk merahasiakan penemuan ini dari para tetua desa. Ia ingin memberi mereka kejutan setelah berhasil menembus dinding embrio roh. Hanya saja, belum jelas apakah itu akan menjadi kejutan menyenangkan atau justru guncangan besar. Sementara itu, kakak seniorku dan keempat pemuda lainnya semakin gelisah. Bocah iblis di depan mereka bukan hanya pulih dari luka, kecepatannya bahkan terus meningkat. Yang lebih mengerikan lagi, itu berarti Kinmu meningkatkan kultivasinya sambil berlari. Dalam dunia kultivasi, peningkatan kekuatan seharusnya berlangsung perlahan, melalui hari atau bulan latihan. Namun mereka bisa merasakan bahwa kultivasi Kinmu terus bertambah dari waktu ke waktu. Hal itu membuat mereka ketakutan. Beruntung bagi mereka, dasar kultivasi Kinmu masih lebih rendah. Meski terus meningkat, masih ada jarak di antara mereka. Namun untuk menangkapnya jelas bukan perkara mudah. Kini Kinmu jauh lebih berhati-hati. Ia menghindari wilayah binatang buas, mengingat ajaran tabib tentang tanda-tanda teritori makhluk aneh. Pohon terkupas, tulang terkubur, tengkorak tergantung, atau bau urin. Kesalahannya sebelumnya membuatnya hampir tewas. Namun meski berhati-hati, bahaya tetap mengintai. Banyak binatang aneh keluar dari wilayahnya untuk mencari makan. Akhirnya Kinmu tiba di sebuah rawa. Di sana 2 makhluk mengerikan sedang bertarung memperebutkan wilayah. Seekor kondor salju leher ular jengger dan ular naga rawa beracun.
Badai angin dari sayap kondor dan amukan tubuh ular naga menciptakan kekacauan dahsyat. Sebelum sempat masuk ke rawa, Chinmu tersapu gelombang kekuatan dan terlempar, nyaris terinjak kawanan bison yang panik. Aku semakin jauh dari desa. Hatinya tenggelam. 5 pengejar di belakangnya terus membuntuti. Namun yang lebih menakutkan adalah matahari hampir terbenam. Jika ia tidak kembali ke desa sebelum malam tiba, bahaya besar menantinya. Langit mulai gelap, kakak seniorku, teriak salah satu pemuda. Pemuda yang pernah ditendang Chinmu tampak pucat. Guru berkata reruntuhan besar terkutuk. Saat malam tiba, tempat ini menjadi wilayah terlarang. Tanpa perlindungan patung batu desa, satu-satunya jalan adalah kematian. Kakak seniorku menggeleng pelan. Sudah terlambat untuk kembali. Kita tidak akan sampai sebelum malam. Kegelapan sama berbahayanya bagi bocah iblis itu seperti bagi kita. Kita hanya bisa terus mengejar dan melihat kemana dia akan bersembunyi. Bab 8. Chinmu mengingat ajaran neneknya dengan tenang. Jika ia tersesat di reruntuhan besar dan tak mampu kembali ke desa, ia tak perlu panik. Reruntuhan besar menyimpan banyak sisa peradaban kuno, dan jika ia dapat menemukan salah satunya untuk bersembunyi, peluangnya untuk bertahan hidup akan meningkat. Namun, ada 2 syarat agar sebuah sisa peradaban dianggap aman. Pertama, harus terdapat patung-patung batu seperti yang ada di desa. Kedua, tempat itu tidak boleh dipenuhi binatang buas aneh, karena makhluk-makhluk cerdas itu tahu kemana harus pergi untuk menghindari kegelapan. Sebelumnya Chinmu telah melewati banyak jejak kota dan desa yang telah lama ditinggalkan. Pagar runtuh dan tembok retak menandakan usia tempat-tempat tersebut yang sangat tua. Namun, ia tak sempat berhenti untuk memeriksa lebih jauh. Tiba-tiba, dunia menjadi sunyi mencekam, keheningan yang cukup untuk membuat siapapun kehilangan kewarasan. Matahari hampir sepenuhnya tenggelam di cakrawala. Ketika keheningan menyelimuti reruntuhan besar, kepakan sayap terdengar dari langit. Chinmu mendongak dan melihat kawanan besar burung raksasa terbang rapat membentuk gugusan hitam. Tak lama kemudian tanah mulai bergetar. Hutan di sekelilingnya runtuh satu demi satu dan makhluk-makhluk aneh muncul dari terowongan bawah tanah berlarian dengan panik. Dari rawa, air menyembur ke udara dan ikan-ikan merah berukuran beberapa meter melompat keluar menggunakan sirip mereka untuk berlari di darat seperti kaki. Pemandangan itu membingungkan, namun Chinmu segera menyadari bahwa semua makhluk aneh itu bergerak ke arah yang sama. Ia pun berlari bersama mereka, yakin bahwa di sanalah terdapat tempat aman untuk berlindung dari kegelapan. Di kejauhan, kegelapan datang seperti gelombang pasang, bukan sekadar peralihan siang ke malam, melainkan banjir hitam yang menelan gunung, lembah, dan hutan belantara. Kegelapan itu menyapu Chinmu dan kawanan binatang buas. Namun semuanya terus berlari tanpa ragu. Keraguan sempat muncul di benak Chinmu, tetapi ia tahu bahwa kembali ke desa sudah mustahil. Kegelapan terlalu cepat. Dengan tekad bulat, ia terus berlari bersama kawanan itu. Sementara itu, beberapa mil dari desa lansia penyandang disabilitas, pertempuran sengit antara Nenek Si dan 5 tetua Sungai Li mencapai puncaknya. Awalnya, hanya 4 tetua yang menyerangnya, namun kegagalan mereka memaksanya membuat tetua kelima ikut bergabung. Dengan formasi pemurnian iblis 5 unsur, mereka mencoba menjebaknya. Namun kekuatan Nenek Si justru meningkat, dan bahkan formasi itu tak mampu menahannya. Jarum perak dari keranjangnya bergerak seolah hidup, melukai kelima tetua dan mengikat tubuh serta jiwa mereka dengan benang halus. Saat ia mendekat dengan gunting di tangan, salah satu tetua melancarkan serangan terakhir. Sebuah pelet perak berubah menjadi ribuan cahaya pedang yang memenuhi langit. Nenek Si mundur dengan gerakan aneh, tubuhnya melengkung dan lentur, berhasil menghindari sebagian besar serangan.
namun satu cahaya pedang menembus punggungnya. Ketika cahaya pedang menghilang, terungkap bahwa punggung Nenek Si berlubang dan tak mengalirkan darah. Dari dalamnya tampak kehampaan. Kulit yang ia kenakan ternyata bukan tubuh aslinya. Dengan tenang, ia menjahit kembali robekan di punggungnya, dan suaranya sempat berubah menjadi lembut dan muda sebelum kembali normal. Ketika rahasianya hampir terungkap sepenuhnya, Nenek Si menarik benang yang mengikat para tetua. Dalam sekejap, 5 tetua Sungai Li terpotong menjadi serpihan berdarah. Benang itu tetap bersih dan kembali ke keranjangnya sendiri. Tak lama kemudian, si lumpuh muncul. Keduanya saling memahami tanpa perlu bertanya lebih jauh. Mereka berbagi kisah lama tentang seorang wanita dari kultus iblis langit dan seorang pencuri legendaris berkaki dewa, masing-masing menyiratkan rahasia masa lalu mereka. Dengan kesepakatan diam, mereka memilih untuk tak saling mengungkit. Namun ketenangan itu segera sirna ketika perhatian mereka tertuju pada Chinmu. Keduanya bergegas kembali ke desa. Saat mereka tiba, matahari telah sepenuhnya tenggelam dan kegelapan menyapu desa lansia penyandang disabilitas. Nenek Si panik mencari Chinmu, namun ia tak ditemukan. Kepala desa menenangkan semua orang, menyatakan bahwa Chinmu telah diajari segala yang perlu ia ketahui untuk bertahan hidup di reruntuhan besar. Jika ia masih hidup, ia tak membutuhkan pertolongan. Jika tidak, maka tak ada gunanya mencari di tengah kegelapan. Dalam hatinya, Nenek Si teringat liontin giok yang dikenakan Chinmu. Namun, ia tahu perlindungannya kini terbatas. Dengan perasaan cemas namun penuh harap, ia hanya bisa berharap bahwa Chinmu cukup cerdas untuk bertahan hidup melewati malam yang mematikan itu. Bab 9. Saat berlari bersama kawanan binatang aneh itu, Chinmu melihat tanah di hadapannya tiba-tiba menurun ke sebuah lembah. Di dalam lembah tersebut terbentang sisa-sisa peradaban kuno yang telah lama ditinggalkan. Reruntuhan bangunan besar tersebar di mana-mana, menyerupai bekas istana, alun-alun yang sangat luas, hingga bangunan menjulang tinggi yang tampak seperti menara raksasa dari masa lampau. Di bagian terdepan lembah berdiri sebuah gerbang batu yang sangat tinggi, menjadi pintu masuk menuju kawasan reruntuhan. Pilar-pilar marmer menopang gerbang itu, masing-masing diukir dengan naga yang melingkar ke atas, seakan hidup dan menjaga tempat tersebut selama ribuan tahun. Kawanan binatang aneh yang berlari bersama Chinmu mendadak berbelok ke arah gerbang dan memacu langkah mereka dengan lebih ganas. Chinmu tanpa sengaja menengadah ke langit dan seketika kulit kepalanya terasa mati rasa. Dari kejauhan, kegelapan turun ke lembah seperti gelombang tinta pekat yang menelan segalanya. Kegelapan itu bergerak sangat cepat dan akan segera mencapai gerbang reruntuhan. Kawanan binatang tampaknya juga menyadari bahaya tersebut. Kepanikan menyebar di antara mereka. Dan binatang-binatang itu mulai saling bertabrakan, menginjak, serta menghancurkan sesamanya demi bisa bergerak lebih cepat. Pada saat seperti itu tidak ada lagi ketertiban atau kehati-hatian. Siapapun yang tertinggal akan mati dengan mengenaskan ketika kegelapan tiba. Chinmu berlari sekuat tenaga sambil mencengkeram ekor seekor binatang raksasa. Tanpa menyadari keberadaan manusia kecil di punggungnya. Makhluk raksasa itu melesat ke depan seperti gunung hitam yang bergerak, menyingkirkan semua binatang yang menghalangi jalannya. Beberapa binatang buas lain melompat dan berpegangan pada ekornya berharap bisa ikut terselamatkan. Ketika Chinmu menoleh ke belakang, ia melihat seluruh binatang aneh yang sebelumnya buas kini gemetar ketakutan. Mereka berpegangan erat satu sama lain demi bertahan hidup. Lebih jauh lagi, ia juga melihat 5 murid Sungai Li yang berlari dengan panik, berusaha mengejar binatang raksasa tersebut. Tepat sebelum kegelapan menelan gerbang, binatang raksasa itu menerobos masuk ke dalam reruntuhan.
Pada saat yang hampir bersamaan, kelima murid Sungai Li berhasil mencapai gerbang. Namun hanya 3 dari mereka yang berhasil masuk sepenuhnya. 2 lainnya terlambat. Salah satunya hanya berhasil memasukkan 1 lengan, sementara yang lain hanya bagian depan tubuhnya yang lolos. Bagian belakang tubuh mereka telah ditelan kegelapan. Salah satu murid yang selamat berusaha menarik rekannya. Namun yang muncul dari kegelapan hanyalah kerangka putih yang mengerikan. Tubuh murid lainnya runtuh seketika setelah melewati gerbang. Daging, darah, dan pakaian masih menutupi bagian depan tubuhnya, tetapi separuh tubuh lainnya telah terkikis hingga tinggal tulang, seolah-olah dilahap oleh sesuatu yang tak terlihat di dalam kegelapan. Ketiga murid yang selamat diliputi ketakutan dan amarah. Mereka meyakini bahwa Qin Mu telah memanfaatkan kegelapan untuk membunuh rekan-rekan mereka. Dengan niat membalas dendam, mereka berusaha mencari Qin Mu di dalam reruntuhan. Namun ketika mereka hendak bergerak, suara geraman rendah menggema di seluruh kawasan. Ketiganya terkejut ketika menyadari bahwa ratusan ribu binatang aneh telah berkumpul di dalam reruntuhan. Banyak di antara makhluk itu adalah penguasa wilayah mereka masing-masing. Semua mata tertuju pada ketiga murid tersebut dengan sorot yang penuh permusuhan. Menyadari situasi yang tidak menguntungkan, ketiga murid itu mundur. Binatang-binatang aneh pun kembali tenang. Qin Mu menyaksikan pemandangan itu dengan takjub. Di siang hari makhluk-makhluk tersebut saling bertarung demi wilayah dan mangsa, namun saat malam tiba mereka hidup berdampingan tanpa konflik, seolah-olah terikat oleh suatu aturan tak tertulis di dalam reruntuhan ini. Setelah mengamati sekeliling, Qin Mu menyadari bahwa kawasan reruntuhan sangat luas, menyerupai sebuah kota kuno di dalam lembah. Binatang-binatang aneh memenuhi hampir seluruh area kecuali satu tempat. Alun-alun. Di tengah alun-alun itu, ratusan kerangka manusia tersusun rapi. Semua mengenakan pakaian mewah, dan cara kematian mereka tidak mudah dipahami. Namun satu hal jelas terlihat, seluruh kerangka tersebut adalah perempuan. Mereka duduk bersila dalam formasi yang sangat teratur. 15 baris dengan masing-masing 15 kerangka. Seolah-olah mereka sedang bermeditasi ketika bencana datang secara tiba-tiba membunuh mereka sebelum sempat melarikan diri. Di barisan terdepan duduk sebuah kerangka yang tampak seperti pemimpin. Semua kerangka menghadap ke arah yang sama, yakni ke gerbang besar di kejauhan. Setiap kerangka memegang sebuah artefak berharga, pedang pusaka, pengibing ekor kuda, liontin giok, guci berharga dan berbagai senjata lainnya memancarkan cahaya cemerlang. Tampak seolah baru saja ditempa. Di atas telapak tangan kerangka pemimpin, sebuah mutiara melayang perlahan dengan kabut tipis berputar di dalamnya. Alun-alun tersebut ternyata merupakan gudang harta karun yang sangat besar. Salah satu murid Sungai Li memasuki alun-alun untuk mengambil artefak. Namun begitu ia melangkah masuk, bulu-bulu dari sebuah pengibing ekor kuda mulai bergerak. Helai-helai halus itu memanjang perlahan menyerupai ular roh yang hidup. Dalam sekejap helai-helai tersebut melesat dan menembus kedua mata pemuda itu. Tubuhnya langsung mengering, menyusut dengan cepat. Tidak berhenti sampai di situ, bulu-bulu itu melilit tubuhnya hingga kulit dan tulangnya meleleh, meninggalkan pakaian dan sepasang sepatu di tanah. Kematian itu terjadi begitu cepat dan sunyi, membuat suasana alun-alun semakin mencekam. Bab 10. Keringat mengalir di dahi kakak seniorku saat ketegangan semakin terasa. Ia menyadari alasan mengapa artefak-artefak berharga itu dibiarkan tak tersentuh sejak lama. Setiap artefak memiliki kehendak sendiri dan hanya mengakui tuan yang sah. Siapapun yang bukan pemiliknya akan menghadapi bahaya mematikan. Kakak senior Qing merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia memahami sepenuhnya makna di balik kenyataan tersebut. Artefak-artefak itu telah lama berada di tempatnya tanpa pernah disentuh.
bahkan oleh makhluk-makhluk aneh di reruntuhan. Fakta itu sendiri sudah cukup membuktikan bahwa benda-benda tersebut berbahaya. Kinmu memandang keadaan dengan pikiran jernih. Ia menyadari bahwa seseorang telah sengaja memanfaatkan nyawa orang lain untuk menguji bahaya artefak tersebut. Niat semacam itu jauh lebih kejam daripada makhluk apapun yang bersembunyi di reruntuhan ini. Baginya, sosok yang paling berbahaya bukanlah iblis dari luar, melainkan manusia dengan hati penuh perhitungan. Kinmu memahami bahwa kakak seniorku adalah sosok licik dan berbahaya. Jika ia mampu mengorbankan orang terdekatnya sendiri, maka menghabisi Kinmu bukanlah hal yang sulit, namun perbedaan kekuatan terlalu besar. Kinmu tidak memiliki kemampuan untuk melawan, terlebih lagi ketika kakak senior Qing juga berada di pihak lawan. Ketika situasi mencapai titik genting, bumi tiba-tiba berguncang hebat. Seluruh reruntuhan bergetar keras seolah akan runtuh. Makhluk-makhluk aneh yang berkeliaran di area tersebut mulai melolong dan mundur ke posisi masing-masing, menundukkan tubuh mereka ke tanah. Semua tatapan tertuju ke arah gerbang besar di depan reruntuhan, penuh dengan ketakutan yang tak tersembunyikan. Sebelum Kinmu sempat memahami apa yang membuat makhluk-makhluk itu begitu ketakutan, kegelapan pekat tiba-tiba menerjang gerbang seperti banjir tanpa bentuk. Gelombang kegelapan itu menghantam sesuatu yang tak kasat mata. Sebuah penghalang transparan ternyata melindungi gerbang tersebut, menahan invasi kegelapan yang mengamuk. Kegelapan itu terus menekan dan menghantam penghalang, membuatnya melengkung dan berubah bentuk. Kadang-kadang, kegelapan itu menjelma menjadi cakar tajam, lalu berubah menjadi kabut pekat, dan sesaat kemudian menjadi duri-duri hitam yang tak terhitung jumlahnya. Meski demikian, penghalang tersebut tidak hancur. Setelah hantaman tanpa henti itu berhenti, keheningan menyelimuti reruntuhan. Perlahan penghalang yang terdistorsi mulai meregang, lalu terbentuklah sebuah cekungan raksasa menyerupai wajah. Wajah itu luar biasa besar dengan dahi yang menutupi langit lembah dan dagu yang menekan tanah. Seluruh makhluk aneh di reruntuhan bersujud rendah ke tanah. Tidak satu pun berani bergerak, apalagi menatap langsung ke arah wajah kegelapan itu. Wajah tersebut memiliki 3 bola mata hitam pekat. Sekilas saja melihatnya, tubuh Kinmu membeku, seolah jiwanya hendak disedot ke dalam kegelapan. Dari wajah raksasa itu mengalir rangkaian suara aneh dalam bahasa yang tak dikenal. Suara tersebut terdengar seolah merupakan gabungan dari banyak suara sekaligus, bergetar dan menggema, membawa kekuatan yang menekan jiwa. Setiap getaran suaranya membuat tanah berguncang semakin hebat. Retakan di istana-istana dan pilar-pilar di lembah melebar dengan cepat, hingga banyak bangunan runtuh akibat getaran tersebut. Gerbang reruntuhan mulai menjatuhkan puing-puing, pertanda bahwa pertahanannya tidak akan bertahan lama. Namun, tepat pada saat kritis itu, cahaya terang tiba-tiba menyinari alun-alun. Mutiara bercahaya yang sebelumnya dipegang oleh pemimpin kerangka mulai memancarkan sinar yang semakin kuat. Cahaya itu kemudian melesat ke udara, memancarkan warna-warna cemerlang yang berlapis-lapis. Sinar tersebut menyelimuti ratusan kerangka yang berdiri di alun-alun. Satu persatu kerangka-kerangka itu bergerak hidup. Dalam pandangan Kinmu, sosok-sosok itu tidak lagi tampak sebagai kerangka. Mereka berubah menjadi para gadis jelita bertubuh manusia dengan bibir merah muda dan pakaian berwarna cerah yang menyala seperti api. Para gadis itu duduk di posisi yang sama dengan tempat kerangka sebelumnya berada. Pemimpin mereka, seorang wanita, berdiri di tengah sambil mengangkat mutiara bercahaya yang kini melayang tinggi di udara. Seperti wajah kegelapan, para gadis itu mulai melantunkan suara-suara asing yang sama-sama sulit dipahami. Suara mereka lembut namun penuh kekuatan ketika suara kegelapan semakin menggelegar dan menekan dari segala arah. Nyanyian para gadis justru semakin jernih dan kuat.
Gelombang demi gelombang cahaya dipancarkan oleh mutiara bercahaya, menembus kegelapan dan mengusirnya seperti asap yang ditiup angin. Cahaya dan kegelapan bertabrakan secara nyata di udara, saling menekan dan saling menghancurkan. Pertarungan antara dua kekuatan itu menyerupai pertempuran antara dewa dan iblis. Suara kegelapan yang ganas dan menakutkan terus berusaha mendominasi, sementara suara para gadis yang suci dan tekun tak pernah berhenti melawan. Ketika salah satu tampak unggul, keadaan segera berbalik, menciptakan keseimbangan yang terus berubah. Pemandangan yang luar biasa itu membuat Qin Mu terpaku. Meski ia tumbuh besar di reruntuhan besar, belum pernah sekalipun ia menyaksikan kejadian sedemikian agung dan mengerikan. Di tengah kekagumannya, sebuah kesadaran mendalam muncul dalam benaknya. Suara para gadis itu sangat mirip dengan suara ilahi yang selalu ia dengar setiap kali ia mencoba menembus dinding embrio roh. Keduanya memiliki getaran yang sama, penuh keagungan dan tekanan yang tak terlihat. Ia mulai menyadari bahwa dua suara yang bertarung itu mewakili dua kekuatan yang saling menentang. Jika suara ilahi selama ini menghalanginya, maka suara dari kegelapan mungkin dapat digunakan sebagai penyeimbang. Pemikiran tersebut membuat darahnya berdesir. Jika ia mampu menguasai kata-kata dari suara kegelapan, maka ia bisa menggunakannya untuk melawan suara ilahi yang menghalangi ki vitalnya. Dengan cara itu, dinding embrio roh mungkin bisa ditembus. Namun, kesadaran itu juga disertai keraguan yang menusuk. Jika suara yang menghalanginya benar-benar berasal dari langit, lalu ia melawannya dengan kekuatan kegelapan, apakah itu berarti dirinya adalah makhluk yang disegel oleh para dewa? Keraguan itu hanya berlangsung sesaat. Qin Mu segera meneguhkan hatinya. Apapun hakikat tubuhnya, tujuan utamanya hanyalah satu, yaitu menghancurkan dinding embrio roh. Dengan tekad bulat, ia mulai menghafalkan setiap suku kata dari suara kegelapan, mengingat nada, irama, dan cara pengucapannya dengan sempurna. Setelah yakin tidak ada satupun kesalahan, ia mengalirkan ki vitalnya menggunakan teknik 3 ramuan tubuh penguasa. Saat ki vital itu didorong menuju dinding embrio roh di antara kedua alisnya, Qin Mu melantunkan kata-kata asing yang ia hafalkan, memulai langkah pertama menuju perubahan besar yang akan menentukan nasibnya.